Welcome to my channel. Sebelumnya perkenalkan dulu, nama saya Niputu Era Suandari, NIM 202301050055. Pada pembelajaran hari ini, saya akan membahas mengenai zaman apa saja yang berkembang dalam olahraga. Sebelumnya, mari kita simak penjelasannya. Jadi yang pertama yaitu zaman prasejarah, yang dimana olahraga di dunia dimulai pada zaman prasejarah. Olahraga sudah dikenal sejak zaman prasejarah, meski aktivitasnya mulai berbeda dengan olahraga yang berkembang pada saat ini. Pada zaman dahulu, olahraga hanya dijadikan sebagai cara bertahan hidup terhadap kerasnya lingkungan, baik perubahan cuaca, angin, badai, maupun serangan hewan-hewan buas. Tetapi, pada zaman ini, terdapat ragam olahraga terkait erat dengan kondisi ilmiahnya, yaitu seperti menombak, berlari, melempar, dan melompat. Yang kedua yaitu pada zaman Yunani, Mesir, dan Cina kuno. Pada zaman Yunani kuno, orang Yunani terkenal atas kemampuan mereka dalam olahraga atletik. Pada zaman Yunani kuno, cabang olahraga yang dipertandingkan diantaranya adalah balap lari, lompat jauh, lempar cakram, lempar lembing, gulat, tinju, dan balap kereta perang. Pada zaman Mesir, monumen untuk para firaun yang ditemukan di Beni Hasan memberi pertanda bahwa sejumlah cabang olahraga termasuk gulat, angkat berat, lompat jauh, berenang, dayung, penahan, memancing, dan juga atletik. Kemudian juga berbagai macam olahraga bola telah berkembang dan diatur pada zaman Mesir kuno. Olahraga bangsa Mesir lainnya juga termasuk lempar lembing dan lompat jauh. Selanjutnya, pada zaman Cina kuno, olahraga di Cina diperkirakan sudah ada sejak tahun 2500 BC sebelum Masehi. Di Cina, sepak bola sudah dimainkan sejak 7000 BC Masehi. Namun, para ahli sepak bola dan para penulis sepak bola mengklaim bahwa sepak bola lahir di Inggris pada abad 19. Namun, catatan tertua tentang sepak bola ditemukan di Cina, dinasti Tsin 260 BC. Diduga bahwa permainan ini sudah dimainkan secara turun-temurun sejak 5000 tahun sebelumnya. Yang ketiga yaitu ada zaman Sukretik. Mencari keselarasan jiwa dan fisik, olahraga tidak semata untuk kekuatan fisik belakang, namun sebagai sarana mencari harmoni keselarasan hidup. Keselarasan jiwa merupakan elemen penting dalam menjalankan rutinitas yang padat dan berulang-ulang setiap hari. Kejenuhan akan membuat seseorang merasa tidak nyaman dan tidak tenang sehingga tidak bisa maksimal dalam beraktivitas. Yang selanjutnya yang keempat, ada zaman abad ke-8 yang dimana pada zaman ini semua kehidupan hanyalah untuk penghambaan pada Tuhan. Fisik tidak penting, yang lebih penting adalah spirit atau jiwa. Di dalam zaman abad ke-8 ini, olahraga bisa dibilang dengan mati suri. Yang kelima ada zaman Renaissance. Perkembangan pendidikan jasmani pada zaman Renaissance di Italia yang menghargai pendidikan jasmani seperti lari pagar, memanah, renang, lari, dan permainan bola tangan. Orang-orang Renaissance juga memainkan permainan dan turnamen berdarah. Ada 3
olahraga populer di zaman ini yaitu panahan, jousting, dan tenis. Ada banyak permainan yang dimainkan pada periode Renaissance ini, tetapi panahan, jousting, dan tenis adalah 3 olahraga yang populer untuk dimainkan. Yang keenam yaitu zaman modern. Pada zaman ini, olahraga modern mulai terlihat eksistensinya di lingkungan kemiliteran. Walaupun sejak zaman Mesir kuno dan Yunani kuno, olahraga sudah menonjol, namun tampak sekitar abad pertengahan perkembangan di Eropa yang kemudian menyebar ke Belanda dan masuk ke Indonesia di bawah Belanda. Pada zaman ini juga yang patut kita banggai yaitu pada olahraga pencak silat, yakni salah satu seni bela diri asli Indonesia asal tanah Pasunda. Berbeda dengan gambaran panahan, pencak silat masih bertahan hingga kini dan menjadi olahraga pertarung kompetitif yang menduniai. Jadi itulah pembahasan pembelajaran yang bisa saya jelaskan hari ini mengenai materi periodisasi sejarah perkembangan olahraga.